Di video kali ini saya akan bahas 4 mitos cari duit di internet dan yuk kita mulai sekarang juga. Mitos ini saya kumpulkan dari pengalaman saya cari duit di internet ya sejak tahun 2008 yang lalu. Ya sudah 14 tahun ya saat ini dan banyak pelajaran serta pengalaman ya yang saya bisa merangkum mitos-mitos ini. Mitos-mitos ini itu muncul dalam pikiran orang-orang yang memang belum merasakan penghasilan dari internet secara berkelanjutan ya. Kebanyakan muncul dari asumsi pemula atau orang yang sudah pernah mencoba ya, tapi gagal dan nggak melanjutkan. Ya, semoga Anda bukan yang termasuk ya. Nah, ini nih mitos-mitos cari duit yang paling sering muncul. 1. Ini mustahil. Ortu para milenial zaman sekarang itu masih banyak yang belum memahami cara dapat duit di internet ya, kecuali jika menjual produk online ya. Yang dipikirkan mereka itu selain itu ya uang online itu artinya uang mudah ya. Jadi mereka itu nggak percaya ya. Too good to be true. Faktanya dulu waktu saya baru mulai cari duit di internet ya, itu saya banyak menghabiskan banyak waktu ya depan komputer yang akhirnya banyak mengajarkan saya itu berbagai skill cari duit di internet. Mulai bikin website dengan WordPress, kemudian saya bisa nulis artikel, terus bisa menggunakan Photoshop ya, terus bisa networking juga, sampai saya bisa dapetin penghasilan dari berbagai sumber ya, seperti dari Google AdSense, affiliate ya, hingga jasa konsultan. Nah, selama waktu itu ya, saya terus belajar otodidak, kerja ya, dan terus upgrade diri menjadi lebih baik. Bedanya nggak dilakukan di kantor, tapi dari rumah. Jadi ketika di tahun 2020 kemarin ya ada badai pandemi ya, nyaris nggak ada perubahan sih pada gaya hidup saya ya, karena memang udah terbiasa work from home. Intinya jangan ikuti mentah-mentah saran yang mengatakan ya Anda harus kerja kantoran biar sukses ya, daripada cari duit di internet yang nggak jelas. Memang prosesnya nggak mudah ya, tapi bukan berarti mustahil. Kalau saja saya dulu memutuskan kerja kantoran ikut orang terus ya, bisa jadi saya sekarang nggak ada di hadapan Anda ini. 2. Ini gampang. Ini biasa kita dengar dari orang yang jualan produk atau workshop yang berkaitan dengan cari duit dari internet. Statement jualannya selalu cari duit dari internet ini gampang dilakukan oleh siapa saja. Ya, saya paham ya, itu bahasa marketing. Tapi berbahaya kalau salah target. Orang awam mendengar bahasa marketing yang hype ya bisa kecewa loh kalau nggak berhasil. Sebaliknya, ketika orang yang udah paham ya tentu mudah ya untuk memahami tantangannya dan bisa dengan mudah menerima resikonya. Cari duit di internet itu gampang ya kalau Anda melihat yang sudah berhasil ya. Tapi akan berbeda kalau Anda sudah melihat prosesnya ya. Belum lagi melihat yang gagal. Ya percaya ya, saya bukan mau menakuti Anda ya, tapi itu faktanya. Yang berhasil itu banyak dan yang gagal itu juga banyak. Cari duit di internet itu nggak gampang sih aslinya ya. Karena tetap perlu proses ya dan mengatasi tantangan-tantangan yang seperti pada bisnis pada umumnya lah ya. Bahkan mungkin butuh waktu bertahun-tahun ya baru bisa merasakan kemudahannya dan itulah proses. Kalau cari duit di internet itu gampang ya, sudah pasti semua orang itu resign kerja kantoran, ganti kerja dari rumah aja. 3. Banyak manipulasi. Ini khususnya menyangkut platformnya content creator ya. Ya, saya ambil contoh YouTube ini. Banyak YouTuber bahas algoritma ya. Dan kalau algoritma nggak merekomendasikan kontennya, maka nggak akan bisa dapat duit dari YouTube. Nah, ini bikin platform content creator itu dianggap banyak manipulasi ya melalui sistem algoritma rekomendasinya ya.
Hingga akhirnya ya jalan pintas pun diambil, yaitu melawan balik ya dengan manipulasi algoritma ya, seperti misalnya spamming kata kunci, spamming konten, re-upload, sub for sub, paid views, dan sejenisnya. Cari duit di internet itu kuncinya satu, tetap konsisten. Saya ambil contoh channel Justin C ini ya. Per hari ini ya, beliau ini udah bikin konten rutin hampir 10 tahun ya. Ya, jadi udah ngonten 10 tahun yang lalu ya di channelnya ini, tapi baru cuma dapat 100 juta view aja dengan subscriber yang belum nyampe di angka 1 juta. Ini growth yang kurang bagus menurut saya, karena untuk standar sekarang itu ya, apalagi ini kontennya itu termasuk yang sangat cocok ya dikonsumsi oleh banyak kalangan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris yang justru paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, menariknya beliau ini udah menghasilkan duit cukup banyak dari channelnya ya. Ada kok di-share di sebagian videonya ya. Dan tentu saat ini beliau udah nggak butuh lah algoritma YouTube lagi untuk merekomendasikan videonya. Contoh lainnya ya, channel Colin and Samir ini mendapatkan uang cukup banyak ya, hanya dengan 500 ribuan subscriber dan 124 juta view. Colin and Samir ini fokus menarik perhatian audiens yang menyukai apa yang mereka lakukan dan nggak berpikir tentang algoritma. Cari duit dari internet sebagai content creator itu bukan permainan manipulasi ya, tapi permainan di mana ya menyerah itu bisa terjadi ya kalau nggak dapat hasil. Nah, mereka yang berhasil itu adalah yang terus konsisten, dan ini berlaku di semua platform content creator. 4. Tidak konsisten. Banyak yang berasumsi penghasilan dari internet itu nggak konsisten. Bisnis apapun itu ya, mau online mau offline ya, pasti nggak konsisten ya. Kalau mau konsisten ya mungkin cuma ASN dan kerja kantoran yang sejenis. Apalagi kalau cari duit dari internet itu cuma ngandelin satu platform ya, misalnya YouTube ini ya. Ya pasti nggak konsisten lah hasilnya ya, sekaligus mengkhawatirkan. Regulasi monetisasi ya, itu bisa berubah ya. Jumlah iklan itu bisa naik turun ya. Belum lagi kalau platformnya tutup. Anda bukan bos di sini. Kuncinya adalah bikin banyak sumber income dari internet dan bangun brand Anda. Entah itu brand bisnis atau personal branding Anda. Ketika brand Anda itu udah terbentuk ya, kemudian dikenal banyak orang ya, mau dimanapun Anda muncul ya, orang-orang itu akan mencari brand Anda. Jadi kalau konsisten, maka artinya penghasilan Anda itu tetap segitu-gitu aja. Tapi kalau nggak konsisten ya, bisa jadi penghasilan itu berpotensi meningkat ya, walaupun ada potensi menurunnya. Jadi Anda mau pilih yang mana? Nah, itu 4 mitos cari duit dari internet yang sering dibicarakan oleh netizen. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.